linknya. Gimana caranya? Cek, cek, satu, dua, tiga, cek, cek. Cek, cek, satu, satu. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, satu, cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, beda.
Cek. Cek. Cek, 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 cek. Satu, dua, cek, 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 cek. Cek. Masih kopi kecil. Masih kopi kecil.
cek. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah pada awal tahun baru ini kami alaskan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus,
ketiganya yang tunggal, turun atas kamu sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan jika kita pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk masuk di tahun yang baru. Suatu perjalanan rohani yang begitu panjang yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita pada tahun yang lalu. Banyak hal yang sudah kita jalani, tapi ingatlah bahwa kita boleh ada hingga hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian penghormatan kita. Kita naikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kita masuk di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala isi dunia ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah berlalu di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Suatu masa yang tidak mudah Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur bahwa kami boleh menjalaninya bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Di tengah hari-hari kami pun menyadari seringkali ada kekhawatiran, ketakutan, keegoisan, kesombongan ada di dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Dan pada pagi hari ini, kami mengakui di hadapan Tuhan. Dan kami mau mengambil satu hati bahwa kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mau berlutut merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Apalah kami ya Tuhan, tanpa Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup. Kami hadir di tengah-tengah ibadah. Tanggal 1 kami akan mengikuti sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus. Biarlah rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memimpin ibadah sakramen maupun perjamuan kudus dan juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca berita anugerah pada pagi hari ini yang saya ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biarlah setiap dari kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengikrarkan kembali iman pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Dengan perlahan kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tahun yang sudah berlalu, kita hidup berdamai di tengah pandemi COVID. Suatu situasi yang tidak pernah kita bayangkan, satu situasi yang berbeda karena lebih banyak aktivitas dilakukan dari rumah. Tidak boleh berkumpul seperti tadi malam, harus cepat pulang di rumah. Banyak orang-orang yang mengalami satu kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga. Tetapi apapun yang kita alami, kita punya Tuhan yang kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Apapun yang kita alami, ingatlah, ada Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dia yang sudah menopang kita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di setiap langkah hidup kita.
Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 241. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia memperdulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dagang. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya. Di bawahnya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Tuhanlah yang memimpin jalan kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita boleh punya iman yang semakin bertumbuh. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 197. KPPK 197, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menebus dosamu, yang ketuk pintu hatimu? Maukah kau menerima Dia? Yesus mulia, masuk dalam hatimu. Buka lebar pintu hati, mengundang Tuhan masuk. Kau beri tempat bagi dunia, tiada tempat baginya. Ya korban jiwa bagimu, mengapa kau tolak Dia? Yesus Sang Raja yang mulia, masuk dalam hatimu. Buka lebar pintu hati, mengundang Tuhan masuk.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini hari spesial buat jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum saya masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan lebih dahulu meneguhkan, membaptis ada 3 saudara kita yang akan menyatakan diri mereka sebagai murid-murid Tuhan. Saya akan mengundang majelis yang akan memanggil jemaat Tuhan yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Saya persilakan. Tes. Silakan berdiri, Saudara Erik Tandean. Ikut. Dipanggil semua. Yang kedua, Saudara Evelyn Valencia Tiosa Putri. Yang ketiga, Saudari Natalia Putri Mustano. Sidang jemaat pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan satu pernyataan dari ketiga saudara kita yang menyatakan diri mereka akan menjadi pengikut Kristus dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, pagi hari ini kita tidak mengadakan baptisan selam karena pandemik COVID yang sedang melanda bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di berbagai tempat di dunia ini. Untuk mengikuti protokol kesehatan, maka pagi hari ini kita hanya mengadakan baptisan percik yang akan menjadi satu pernyataan dari diri mereka sebagai orang-orang yang telah mengaku di dalam hidup mereka menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Esa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas anugerah Tuhan semata-mata. Kami dapat kembali berkumpul di tempat ini dan menyaksikan ada 3 saudara kami yang telah menyatakan diri mereka untuk mengikut dan menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah dan membentuk mereka di dalam kehidupan hari lepas hari sejak hari ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi kehidupan mereka, dan mereka akan bertumbuh bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu. Amin. Saya akan baca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan buat kita pada pagi hari ini untuk baptisan, yang terambil di dalam Galatia atau surat Galatia pasal yang ketiga, ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kita semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Kristus, Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus adalah telah mengenal Kristus. Dalam hal ini tidak ada
orang Yahudi atau orang Yunani, dan tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Sampai sekian pembacaan firman. Saya akan bertanya kepada ketiga saudara kita dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang akan menyaksikan bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan kepada mereka dan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Para baptisan pada pagi hari ini saya akan saya harap saudara-saudara memberikan perhatian dan jawab bersama-sama. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa? Yang kedua, apakah saudara akui dan percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sehingga saudara menjadi seteru Allah. Yang ketiga, apakah saudara percaya dan terima hanya di dalam Kristus Yesus saudara diselamatkan dari kematian yang kekal? Yang keempat, apakah Allah yang menjadi pedoman hidup baru bagi saudara? Yang terakhir, apakah saudara bersedia untuk hidup kudus serta setia membaca firman-Nya? Apa jawab saudara? Saudara-saudara telah menyaksikan dan mendengar apa yang mereka katakan di dalam pernyataan mereka sebagai pengikut Kristus. Saya akan membaptiskan mereka satu persatu atau dipercik satu persatu. Saya harap Bapak Ibu terus mendoakan bagi mereka. Saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah imanmu terus akan bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, sehingga semakin hari semakin kuat dan engkau menjadi berkat bukan hanya dari keluarga, tetapi juga bagi gereja Tuhan di mana engkau akan berjemaat. Amin. Saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah engkau semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kamu dan pengenalan kamu terhadap Kristus, sehingga engkau menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga,
tetapi juga bagi gereja Tuhan di mana engkau berjemaat. Amin. Natalia, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya imanmu terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan pengenalan engkau kepada Kristus semakin hari semakin bertumbuh, dan engkau menjadi kuat di dalam imanmu sehingga engkau bisa menjadi berkat bukan hanya kepada keluarga, tapi juga bagi gereja Tuhan di mana engkau berjemaat. Amin. Saya membutuhkan para majelis dan dapat Tuhan untuk ambil di depan dan sekaligus menyerahkan sertifikat kepada mereka untuk bersama-sama kemudian foto bersama. Sidang jemaat, inilah jemaat baru di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Saya harap Bapak Ibu bisa membimbing mereka dan menuntun mereka di dalam pertumbuhan iman mereka selama mereka berada di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami telah memasuki tahun yang baru ini. Hari pertama di tahun 2021. Walaupun di tahun-tahun yang lalu Tuhan, kami merasa hari-hari kami begitu gelap, hari-hari yang kami lalui begitu menegangkan, hari-hari di mana kami tidak dapat mengerti keadaan yang terjadi di dalam kehidupan, bukan hanya di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, tetapi berbagai tempat di dunia ini ya Bapa. Kami malah dapat melihat bagaimana ada ketakutan, ada kecemasan, ada kepanikan yang terjadi di mana-mana. Bukan hanya itu Tuhan, kami dapat melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang berdampak dari pandemik ini. Namun satu hal yang kami percaya bahwa
kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat kembali ke rumah Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sekali lagi menjadi pedoman, meneguhkan, menguatkan perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami percaya karena anugerah Tuhanlah kami dapat melangkah selangkah demi selangkah. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka juga dapat menikmati kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup dari setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya percaya di dalam hidup kita selama masa pandemik ini begitu banyak hal yang terjadi yang kita tidak tahu apa yang sedang dan akan terjadi di dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya tidak menyerah. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu ya dan amin dan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu hidup sampai saat ini. Firman itu berkuasa sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun di dalam hidup ini begitu banyak gelombang-gelombang, bahkan kehidupan kita seakan-akan begitu gelap. Tetapi cahaya Tuhan tetap akan menerangi kehidupan setiap kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat 2. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya membaca tetapi beriman serta juga menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia ada satu penelitian oleh ahli bahwa ketika manusia itu hidup di dalam kegelapan secara fisikal, itu manusia tidak sehat. Tidak sehat secara fisik dan juga secara mental, secara psikis.
Saya bisa membayangkan andai kata kita itu hidup tanpa matahari. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan tidak menciptakan kita matahari, saudara-saudara? Jadi banyak, khususnya ibu-ibu, kalau keluar rumah itu takut kalau kena sinar matahari. Ya, saya bisa maklumi. Tetapi jangan sampai ketakutan karena sinar matahari tersebut. Justru sinar matahari tersebut itu baik buat setiap kita. Karena virus atau bakteri atau apapun yang jahat itu ketika kena matahari, maka tubuh kita itu bisa dibersihkan atau disterilkan kembali. Kalau itu secara fisik. Tapi secara psikis, saudara-saudara, ada satu penelitian bahwa kalau manusia hidup tanpa terang, ya, tanpa terang di dalam kegelapan, itu akan timbul rasa ketakutan, kecemasan, kebimbangan, sampai akhirnya manusia mengalami satu stres yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu terjadi satu blackout, artinya listrik padam. Itu terjadi di salah satu kota di Amerika. Kota yang besar sekali, saudara-saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena pembangkit listrik di kota tersebut tersambar petir, saudara-saudara. Saudara, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan yang luar biasa. Antara lain itu pengatur lalu lintas, saudara-saudara. Semua orang menjadi seperti apa? Ibarat itu liar sekali dan tidak bisa mengontrol diri. Karena apa? Mereka stres. Mereka pengen lebih dahulu sampai ke tujuan mereka. Jadi akhirnya mereka melihat karena lampu lalu lintas itu tidak nyala, mereka berlomba-lomba untuk maju atau mempercepat kendaraan mereka. Dan apa yang terjadi? Maka terjadilah banyak kecelakaan. Bukan hanya itu. Saudara, ketika mati lampu, maka terjadilah perampokan di mana-mana, saudara-saudara. Orang-orang tiba-tiba menjadi begitu liar sekali. Bahkan bukan hanya itu, pemerkosaan terjadi di mana-mana. Saudara, itu baru beberapa waktu, saudara-saudara. Baru beberapa waktu, hanya berapa jam saja, sudah terjadi seperti itu, chaos di mana-mana. Saudara, sampai harus ada National Guard itu turun tangan untuk mengantisipasi keamanan di kota tersebut, saudara-saudara. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu kegelapan yang terjadi di dalam kehidupan dari bangsa Israel. Mereka sedang mengalami satu pembuangan, yaitu di masa Yesaya, saudara-saudara. Saudara, masa Nabi Yesaya hidup ini, di masa pemerintahan ada 4 raja Yehuda. Setelah Yosua, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, saudara-saudara. Nabi Yesaya ini tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah.
Tetapi di dalam kehidupan mereka itu betul-betul gelap. Karena apa? Mereka tidak patuh kepada apa yang menjadi tuntunan Allah di dalam hidup mereka. Mereka selalu keluar jalur dari apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka keluar, mereka tidak patuh. Makanya ada yang mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala. Mereka tidak taat. Itu sebabnya masa-masa mereka hidup itu di dalam masa kegelapan, di dalam pembuangan. Saudara, bukan hanya sekali saja, mereka berulang kali. Setelah mereka menyesal, Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tetapi akhirnya mereka kembali kepada dosa-dosa mereka. Mereka tidak taat lagi kepada Allah. Mereka jauh. Hati mereka tidak lagi terpaut kepada Allah yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan mereka. Tetapi mereka kepada ilah-ilah, dewa-dewa, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Itu sebabnya Allah memberikan hukuman kepada mereka. Memberikan cambuk kepada mereka supaya apa? Mereka kembali kepada jalur, kembali kepada hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Di dalam rencana Allah, di dalam kekekalan tersebut, saudara-saudara. Saudara, apa yang bisa kita belajar pada pagi hari ini dan kita dapat menerapkan di dalam hidup kita di saat ini yang juga kita mengalami, saya tidak mengatakan bahwa ini merupakan hukuman Tuhan, saya tidak berani mengatakan, tetapi banyak orang yang mengalami stressing, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan yang luar biasa. Masa pandemik ini kalau saya hitung-hitung, itu kalau dari Congkok sana, itu sudah 1 tahun lebih, saudara-saudara. Sebetulnya dari Desember tahun 2019 itu sudah ada. Dan kemudian masuk di Indonesia mulai bulan Maret. Dan kalau dihitung-hitung, memang di Indonesia belum sampai 1 tahun, tetapi sudah mempunyai dampak yang luar biasa. Saya percaya saudara mengalami akan hal tersebut. Saya contoh, saudara tidak bisa lagi duduk berdekatan. Saudara harus duduk berjauhan satu dengan yang lain, bukan? Sekalipun itu suami istri. Saudara tidak bisa duduk berdampingan lagi. Saudara harus duduk jauh-jauh. Saudara tidak bisa berjabat tangan. Saudara hanya bisa memberikan salam seperti ini. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Seperti sekolah. Pintu sekolah sudah tidak dibuka dari bulan Maret. Di Makassar juga, dan dimanapun saudara-saudara, sekolah semuanya tutup. Untung-untung gereja masih ada bagian-bagian tertentu dari kota di Indonesia ini sudah dibuka pintu. Bahkan di Bone sini sudah buka, tutup kembali. Saya ingat Agustus ya, saya datang terakhir itu 17, kemudian beberapa minggu kemudian saya dengar dari Cuantau di sini, tutup kembali karena pandemik itu mulai melanda. Kemudian buka kembali,
Tutup kembali. Jadi ada berapa kali buka dan tutup, saudara-saudara. Dan hari ini kita mengucap syukur kalau kita masih bisa beribadah. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari Yesaya pasal yang ke-60 ini? Pesan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Dia tidak pernah gagal. Tetap Allah pegang kendali di dalam hidup kita. Saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Saudara, bangsa Israel yang tadi saya katakan adalah bangsa yang dipilih Allah, direncanakan oleh Allah untuk membawa kabar keselamatan bagi umat manusia. Itu sebabnya Allah mau supaya mereka ini adalah bangsa yang lain di dalam penampilan mereka, kekudusan mereka, kesucian mereka, sehingga mereka dapat memberikan terang kepada bangsa-bangsa yang lain bahwa mereka ini adalah bangsa di mana membawa terang Allah kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan bangsa ini, mulai dari Mesir keluar, saudara, mereka jatuh bangun terus. Kita bisa lihat ketika mereka lewat di padang belantara, mereka melihat ada bangsa-bangsa asing yang menyembah dewa-dewa. Mereka kembali terpengaruh. Mereka kembali kepada dewa-dewa tersebut. Itu sebabnya Allah ingin sekali menyucikan mereka supaya mereka itu kudus dan mereka mengenal Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang hidup, Allah yang benar. Bukan dewa atau ilah-ilah yang dibentuk oleh tangan manusia atau image manusia atau pikiran manusia. Saudara, itu sebabnya Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel ini. Namun Allah tidak membiarkan. Allah tidak membiarkan mereka. Allah kembali menyatakan diri kepada mereka terus-menerus bahwa Allah mengasihi mereka. Sampai ketika Allah menyatakan rencana Allah yang paling puncak, yaitu ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal tersebut datang ke dalam dunia, yang kita sudah rayakan bulan kemarin. Tetapi bukan hanya Dia lahir di dalam dunia ini. Dia bukan hanya sebagai satu pernyataan Allah yang imanen, yang Allah yang menyertai saudara-saudara, yang Allah itu ada bersama-sama dengan saudara. Tetapi Dia juga menyatakan kasih Allah sampai di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya yang sama sekali di dalam kehidupan kita tidak punya kesanggupan untuk melawan natur dosa yang sudah ada di dalam diri kita, yang tanpa ada orang tua yang mengajar kepada anak-anaknya, "Nak, ini loh caranya mencuri." Tapi saudara sudah bisa tahu itu bagaimana mencuri, bukan? Saudara tidak diajar oleh orang tua itu bagaimana berbohong. Tapi saudara sudah, dan saya juga sudah tahu itu berbohong.
Nah, itu natur yang sudah ada di dalam diri kita. Saudara tidak bisa dengan kekuatan, dengan kemampuan untuk berbuat baik, lepas dari natur tersebut, lepas dari kebiasaan tersebut. Hanya melalui anugerah Tuhan dalam kematian di atas kayu salib tersebut, itulah yang memberikan satu pengharapan. Itu sebabnya cahaya pengharapan itu datang ke dalam dunia ini, sehingga saudara-saudara dan saya memperoleh terang pengharapan tersebut. Sehingga saudara dan saya, sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada masalah di dalam hidup saudara dan saya, kita tetap mempunyai satu pengharapan, sebab cahaya itu telah hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, ada satu pernyataan setelah pandemik ini, satu joke. Kalau dulu burung itu di dalam sangkar, ya. Tetapi sekarang kebalikan, manusia itu ibarat di dalam sangkar. Saudara dikurung, tidak bisa kemana-mana. Setiap hari saya juga bawa semprotan di sana, tapi saya tidak bawa ke atas. Tangan itu disemprot, ya. Tidak hanya itu, saudara-saudara. Kalau ada matahari yang cukup baik, kita akan membiarkan tubuh kita itu disinar. Dan setelah itu, pekerjaan yang terakhir itu berkicau. Berkicau di mana? Di mass media, medsos. Saudara-saudara, itulah pekerjaan manusia yang ibarat seperti burung di dalam sangkar. Saudara tidak bebas lagi kemana-mana. Dalam tanda kutip, memang masih ada orang-orang yang berpergian, masih ada orang yang traveling. Saudara, ketika pemerintah mengatakan turis-turis yang akan masuk ke Indonesia harus dikarantina 5 hari, saudara-saudara, semua itu membatalkan perjalanan ke Indonesia. Dan mereka itu harus rapid test. Saudara, waktu rencana liburan akhir tahun, saya juga pengen keluar kota, saudara-saudara. Tetapi akhirnya niat saya itu undur karena saya lihat angka statistik dari orang yang terinfeksi COVID itu semakin hari semakin tinggi, dan bukan semakin hari semakin landai, tetapi semakin hari semakin tinggi, saudara-saudara. Itu yang membuat saya dan keluarga undur niat untuk keluar kota, saudara-saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita bukan hanya persoalan traveling, bukan hanya persoalan tinggal di rumah, tetapi begitu banyak di tengah-tengah kehidupan kita, banyak orang-orang yang mengalami stressing yang luar biasa. Sehingga mereka itu mengambil keputusan-keputusan yang fatal. Saudara, hari ini saudara dan saya sudah mendapat satu cahaya pengharapan yang pasti. Saya katakan yang pasti.
Sebab Kristus telah datang ke dalam dunia ini, dan bukan hanya datang, tetapi juga mati, serta pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang yang mati. Dan itu sudah satu penggenapan yang luar biasa, tinggal satu, yaitu dia janji kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya. Saudara dan saya sudah mendapat satu kepastian tersebut. Bagaimana dengan sikap kita kepada mereka yang kehilangan pengharapan? Saudara, begitu banyak orang mengakhiri hidup dia. Beberapa bulan, tepatnya akhir November. Saudara, ada satu siswa. Siswa ini bukan siswa SMP atau SMA, tapi SD, saudara-saudara. Karena tidak bisa belajar dengan baik, dia stres, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Saudara, saya tidak tahu mengapa dia bisa tahu caranya itu membunuh diri. Dia ambil seutas tali, menggantung dirinya ketika orang tua tidak ada di rumah, di atas pintu. Saudara, ini terjadi di depan tetangga kita. Saudara dan saya yang sudah menerima anugerah Tuhan, bukan berarti saudara luput dari kecemasan. Siapa yang tidak cemas? Kalau usaha yang kemarin itu baik, sekarang itu ibarat ada awan gelap. Tetapi kita percaya bahwa pimpinan Tuhan bukan hanya masalah awan yang menutup usaha kita, tetapi anugerah yang Dia telah berikan yang luar biasa tersebut, yaitu melalui anaknya yang telah datang ke dalam dunia ini dan memberikan kepastian kepada kita. Yesaya saja belum melihat Kristus yang akan datang, tetapi dia memberitakan kepada umat bangsa pilihan bahwa terang itu sudah datang kepada kalian. Saudara, satu wahyu yang diberitakan kepada Yesaya buat bangsa Israel, supaya mereka itu tetap hidup sebagai bangsa pilihan yang mempunyai terang Allah kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Saudara, hari ini berapa banyak keluarga kita, jangan jauh-jauh dulu, keluarga kita, mungkin mereka belum menerima terang pengharapan tersebut. Saudara, berapa banyak kita menerima anugerah Tuhan itu berpangku tangan saja. Kita tidak peduli kepada mereka. Saudara, biarlah kita diingatkan kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak bisa berdiam diri kepada mereka yang sedang menghadapi ketakutan, putus asa, kehilangan pengharapan. Biarlah kita yang menjadi orang-orang kepanjangan tangan yang membawa terang Allah itu kepada mereka, yang membawa pengharapan itu kepada mereka.
Saudara, kita tidak bisa tinggal diam. Mari kita mengajak, meluangkan waktu. Mungkin saudara mengatakan, Muse, kan kalau pandemik ini kita tidak bisa besuk orang ke rumah orang. Benar. Kita hanya angkat telepon, kita menyapa. Saudara-saudara, saya tiap pagi itu bangun jam 3, saudara. Saya sudah tidak bisa tidur kalau sudah jam 3. Jadi masjid belum berbunyi, saya sudah bangun lebih dahulu. Saudara, saya bangun, saya berdoa, saya coba untuk membaca renungan, kemudian saya share. Pertama itu dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang punya nomor HP sudah saya akan kirim. Saudara suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, tiap pagi saya kirim. Saudara, saya harap melalui pengiriman itu, saya berdoa itu bisa menjadi berkat. Di dalam kelompok atau grup orang tua dari guru-guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, saya juga kirim saudara-saudara. Dan guru-guru juga kirim ke orang tua. Saudara, satu kali saya belum bisa download dari renungan yang saya harusnya terima itu jam 4. Saya tidak tahu kenapa hari itu tidak bisa terima sampai sekitar jam 9, saudara-saudara. Kepada guru, dan guru itu tanya kepada saya. Saya bilang, iya, ini ada kendala. Saya tidak tahu apa karena jaringan atau karena dari sananya. Saudara, saya menjadi terharu. Kenapa? Ada orang-orang yang mendapat berkat melalui renungan tersebut. Melalui renungan sederhana, saudara-saudara. Saya share lagu atau saya share firman Tuhan kepada mereka. Saudara, setiap hari, sederhana saja. Bahkan mungkin saudara-saudara punya ide yang lain lagi, saudara bisa lakukan. Dan banyak hal yang bisa saudara lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapat terang pengharapan tersebut, dibagikan kepada orang-orang lain. Saudara, saya tidak peduli. Pokoknya ada orang yang sudah masuk ke kontak saya tidak peduli. Maaf, saya pikir siapapun dia, saya kirim. Kalau dia bilang, Pak, saya tolak renungan Bapak yang kirim, oke, hari itu saya delete. Hari itu saya delete, saya tidak akan kirim lagi. Tetapi kalau mereka diam-diam, saya akan tetap kirim. Saya tidak peduli siapa suruh masuk ke dalam kontak saya. Saya punya kesempatan untuk kirim tersebut, maka saya pakai kesempatan itu kirim kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti mau ada kontak saya, silakan hubungi hamba Tuhan di sini, atau dari hamba Tuhan juga dari sini juga saya sudah bagikan kepada mereka, baik renungan harian atau mungkin juga ada puji-pujian yang saya bagikan. Saudara, itu yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar ketika Yesaya itu
disuruh bangkit menjadi terang bagi bangsa Israel. Saudara, kita bisa belajar dari bagian ini bahwa Yesaya itu mau mengingatkan kepada bangsa pilihan Allah, supaya mereka tahu bahwa mereka ini harusnya menciptakan perbuatan baik dalam kondisi apapun, atau yang saya mau katakan di dalam kondisi gelap sekalipun, di dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu bangsa yang hidup di dalam pembuangan. Masa pembuangan itu jauh lebih berat daripada ketika bangsa kita, bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Mirip-mirip. Saudara tidak punya hak. Setiap bangsa yang dibuang itu akan menjadi budak dari bangsa yang berkuasa, saudara-saudara. Bangsa Asyur pada waktu itu bangsa yang begitu besar dan bangsa Israel begitu ketakutan. Tetapi Yesaya pada waktu itu dia memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Allah kamu itu akan melindungi kamu, akan menjadi terang. Saudara, mereka itu ragu dan bimbang. Yesaya belum melihat terang Allah itu datang secara imanen melalui Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Namun dia percaya bahwa kita hidup harus membawa terang kepada orang lain. Dan mereka harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Baru Allah akan memberikan tuntunan penyertaan yang luar biasa. Saudara, sekalipun mereka hidup di dalam pembuangan tersebut, Yesaya minta kepada mereka supaya mereka hidup menjadi terang bagi orang lain. Saudara, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang ketika mereka harus mengatakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan Yesaya mengingatkan kepada mereka bahwa kamu bangkitlah dan menjadi terang, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atas kamu. Itu sebabnya Yesaya memberikan satu kepastian kepada mereka bahwa Kristus akan datang di atas kamu. Kristus akan lahir di atas dari bangsa ini, bangsa pilihan Allah. Dan Kristus yang akan menjadi terang bagi seluruh dunia. Saudara, hari ini terang itu sudah kita miliki. Sekali lagi, berapa banyak kita bisa menjadi berkat di dalam kegelapan ini. Saudara, saya akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan satu kesaksian. Seorang anak kecil yang bernama Gracia Epipania. Saudara, dia lahir pada tahun 2006, saudara. Ketika dia lahir, orang tuanya itu kaget. Kedua matanya itu punya selaput putih, saudara-saudara. Dan itu tandanya dia tidak bisa melihat.
Saudara, ketika dokter memberitahu kepada orang tuanya bahwa anak ini tidak bisa, saudara, berapa banyak orang tua bisa terima akan hal tersebut? Tidak gampang, saudara-saudara. Ketika mereka mendengar berita ini, ketika mereka menyaksikan bahwa anak yang mereka kasihi itu dalam keadaan seperti itu. Saudara, di dalam kesaksian orang tuanya, dia katakan anak ini lahir pada hari Sabtu. Dan dia pada hari Minggu itu dia pergi ke gereja dan dia beritahu kepada gembala sidang bahwa istrinya sudah melahirkan anak yang ketiga ini. Dan 2 anak yang sebelumnya lahir itu mereka belum percaya kepada Tuhan. Justru setelah mereka percaya, mereka dapat anak ini, malah justru cacat. Saudara bisa bayangkan, dia bertanya-tanya mengapa Tuhan berikan anak seperti ini. Cacat, saudara-saudara. Dan cacat itu cacat tetap, saudara, tidak bisa disembuhkan. Saudara, ketika pendetanya itu membesuk di rumah sakit dan mendoakan, dan dia mendoakan anak ini menjadi berkat. Saudara, pada usia 2 tahun, dia sudah bisa main musik. Dia main piano. Waktu itu piano kecil-kecilan, dan dia mulai main, dan dia mulai menyanyi, saudara-saudara. Saudara, umur 3 tahun dia sudah begitu hafal lagu-lagu yang diajarkan. Saudara, hari ini dia bisa jadi berkat. Sekalipun dia tidak bisa melihat betapa indahnya dunia yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah melihat bunga-bunga yang mempunyai warna yang beraneka ragam. Dia tidak pernah melihat gunung-gunung yang punya panorama yang begitu indah. Dia tidak pernah melihat. Dia tidak pernah tahu bahwa itu warna merah, itu warna kuning, itu warna hijau, itu warna biru, itu warna putih, bahkan itu warna hitam. Saudara, di dalam kehidupan dia itu hanya kegelapan saja. Tetapi ada satu lagu yang dia nyanyikan, diciptakan oleh seorang pembuat lagu yang bernama Jason. Saudara, lagu ini membuat begitu banyak berkat bagi orang, saudara-saudara. Tema lagu ini, walaupun ku tak dapat melihat. Saudara, lagu ini bisa jadi berkat bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi juga bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka dapat melihat bagaimana anugerah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa melihat, tapi bisa menghibur kepada orang yang melek, orang yang dapat melihat, orang yang dapat menikmati kemana saja dengan sepasang mata mereka dapat berjalan. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dari mulut yang kecil ini mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan nyanyian yang begitu indah, bukan keluhan, bukan jeritan, tetapi satu pujian kepada Allah. Saya ingin mengakhiri renungan pada pagi hari ini, ya akan memutarkan musik ini atau lagu ini. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini.
Ibarat seperti dikatakan lagu ini, walaupun aku tak dapat melihat, apa yang akan terjadi di depan? Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat, bukan? Apa yang akan terjadi? Jangankan besok, sedetik, semenit kemudian, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun dapat melihat apa yang akan terjadi. Saya persilakan. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara, gadis cilik ini tidak punya penglihatan, tidak punya kemampuan untuk melihat.
tapi hatinya mempunyai mata iman yang tetap memandang pada Tuhan yang telah menciptakan dia. Sekalipun hidupnya yang cacat, yang penuh penderitaan, tetapi cahaya pengharapan yang sudah ada di dalam hati dia bisa menjadi pengharapan bukan hanya kepada orang tuanya, bukan hanya kepada jemaat Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang mendengar pujian dia. Saudara, hari ini, saudara dan saya itu jauh lebih baik daripada gadis kecil ini. Berapa banyak kita bisa menaikkan pujian ini? Sekalipun kita tidak melihat, kita tetap mempunyai pengharapan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau cahaya pengharapan 2000 tahun yang lalu sudah hadir di dalam kehidupan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan, itu yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Tuhan, kami tidak hanya menerima cahaya pengharapan tersebut di dalam kehidupan kami, tapi kami punya kewajiban seperti apa yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Bangkitlah dan biarlah terang dari Allah tersebut yang sudah ada di atas kita dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kegelapan. Khususnya di dalam masa pandemik ini ya Bapa. Begitu banyak orang-orang mengalami di dalam kehidupan mereka begitu gelap. Tidak punya harapan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kecemasan. Biarlah Tuhan, kami bisa menjadi berkat dan menyalurkan berkat cahaya tersebut, pengharapan tersebut kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati di dalam kehidupan mereka, berkati di dalam kebutuhan kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam kesehatan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kami menyerahkan satu persatu keluarga mereka. Mari Tuhan tutup. Tuhan lindungi. Bukan hanya jemaat Tuhan, tapi kami juga berdoa untuk kota Watampone ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan menteri-menteri. Mari juga Tuhan yang menutup, membungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka putuskan menjadi berkat bagi bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sidang jemaat pada pagi hari ini kita mengucap syukur bukan hanya baptisan yang telah kita lakukan tadi, tetapi pagi hari ini mengawali tahun yang baru. Kita akan menerima perjamuan kudus semeja dengan Tuhan, yang akan memeteraikan kasih Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, dan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita angkat pujian lagu nomor 399 ayat yang pertama saja. Pada bagian ref atau bagian kurnya, repeaternya itu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat terusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Saudara, pujian ini sungguh menggetarkan hati setiap kita. Kalau nyawa Tuhan itu sudah diberikan kepada setiap kita, satu pertanyaan di akhir dari syair lagu ini, saudara, apa yang kita bisa berikan kepada Allah? Apakah dengan kekayaan kita? Apakah dengan kedudukan kita? Apakah dengan pengaruh kita? Saudara, tidak. Tuhan tidak menuntut akan hal tersebut. Dia hanya ingin satu hal dari kita, yaitu hati kita yang terpaut kepada Dia, yang tidak mendua, yang hanya menyerahkan seluruh hidup kita dan bersandar kepada Dia. Saudara, biarlah pujian ini yang menghantar kita pada pagi hari ini untuk menyiapkan hati kita menerima roti dan cawan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ayat yang pertama sekali lagi. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat terusan dari mati,
Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Saudara, kita akan baca bacaan bertanggapan atau litania dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan cawan, minum dari cawan itu. Aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini satu anugerah Tuhan kepada setiap kita yang hadir, bahkan mungkin juga yang ada di rumah masing-masing mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan satu perintah dari Tuhan kepada setiap orang-orang yang telah mengaku percaya atas kematian dan kebangkitan Dia, dan mengaku percaya Dia merupakan satu-satunya juru selamat bagi setiap kita. Tetapi juga perjamuan kudus ini merupakan satu pernyataan. Di dalam 1 Korintus dikatakan di sana, sebab tiap kali kamu makan roti ini dan setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, ini merupakan satu kesaksian yang seharusnya kita bawa di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja, saudara menyatakan kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam bekerja, di dalam berusaha, di dalam rumah tangga, bahkan mungkin di antara kita yang masih sekolah atau kuliah
kita juga menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya bahwa saudara telah menjadi bagian di dalam rencana Allah. Rencana yang kekal tersebut untuk menyelamatkan umat manusia di dalam kehidupan kekekalan tersebut. Sehingga orang-orang yang lain itu pun dapat melihat anugerah Tuhan dan mereka bisa juga menerima akan anugerah tersebut. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur di awal tahun ini, hari pertama kita bisa semeja dengan Tuhan. Ini merupakan satu anugerah. Sebentar sebelum saudara menerima roti dan cawan, saya akan memberikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa. Mohon Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa, bukan hanya yang kelihatan, tetapi melalui pikiran, melalui tindakan, melalui tutur kata kita. Mungkin menyakiti sesama kita, mungkin menyakiti suami kita atau istri kita, atau bahkan anak-anak kita, atau rekan-rekan kita. Biarlah Tuhan menyucikan dan melayakkan kita untuk menghampiri mejanya. Dan melalui kesempatan ini saya mewakili hamba Tuhan, majelis gereja Tuhan di tempat ini, mengundang Bapak Ibu dari gereja-gereja tetangga yang kebetulan bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu yang sudah menerima baptisan atau CD dewasa bersama-sama kami untuk menikmati kebahagiaan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk dalam doa. Sebelum kita masuk, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan mengukuhkan kita, janji Tuhan kepada setiap kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sebab Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita ambil waktu sejenak di dalam doa pribadi kita yang akan diiringi oleh musik. Tuhan tahu persis keadaan kami saat ini. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhanlah kami dapat dikuduskan dan disucikan. Kami datang dengan satu pengakuan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak hanya berdosa kepada sesama kami, tetapi kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan sekali lagi mengampuni dari setiap kami ya Bapa, sehingga kami layak dan dilayakkan
untuk menghampiri meja dan menerima roti dan perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini karena masih dalam masa-masa pandemik, saya harap Bapak Ibu tetap menjaga protokol. Ya, setelah menerima cawan dan roti tersebut, Bapak Ibu pelan-pelan membuka cawan tersebut, roti yang lebih dahulu, dan kemudian setelah itu cawan. Sebab perjamuan kali ini tidak seperti biasa, saudara bisa mengambil roti dan cawan yang terurai, yang terpisah. Tetapi cawan dan roti kali ini menjadi satu bagian. Ya, jadi Bapak Ibu setelah menerima roti dan saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, saya harap Bapak Ibu jangan lupa melepaskan masker untuk makan dan minum. Dan saya mengundang majelis yang ditunjuk untuk membantu pelayanan pada pagi hari ini, silakan tampil ke depan.